Shalom saudara. Saya pribadi di tempat ini merasakan sukacita karena hari ini adalah hari kemenangan buat kita semua. Hari ini adalah hari yang spesial, di mana hari ini adalah kematian Tuhan Yesus, dan nanti hari Minggu di hari yang ketiga kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, di mana kita akan dimenangkan. Amin. Puji nama Tuhan. Dan siang hari ini mari kita bersekutu, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membesarkan dan mengagungkan namanya. Saya mengajak jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun di tempat ini, kita mau bersatu hati, kita mau memandang Tuhan. Mari buka hati dan pikiranmu, undang Yesus masuk dalam hatimu. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh dilayakkan, kami boleh dikuduskan Tuhan, kami boleh disucikan Tuhan. Ini semua karena Engkau Tuhan, ini semua karena darah-Mu Tuhan yang menebus kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Kau baik. Haleluya. Tuhan baik. Sebab kami memuji-Mu.
Tuhan, kami mau bilang dengan apa dapat kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Yang hanya kami punya cuma puji-pujian dan penyembahan kami. Hidup kami sepenuhnya kami mau berikan kepada-Mu Tuhan. Seluruh hidup kami mau berikan kepada-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan.
semua Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi hati kami Tuhan. Dan saat kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, kami disembuhkan Tuhan. Kami dilepaskan dari masalah kami Tuhan. Kami dipulihkan Yesus. Oleh sebab itu kami rindu Tuhan merasakan hadirat-Mu setiap hari Tuhan. Kami ingin merasakan hadirat-Mu Tuhan setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lebih sungguh katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang kumiliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Oh, Yesus, Tuhan. Oh, Yesus. Dengan hormat saya berikan waktu untuk Pastor Jeffrey Mandiana. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami sama seluruh jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun berada Tuhan, hari ini kami memperingati bahwa Yesus, Engkau telah mati di kayu salib. Engkau mengorbankan hidup-Mu agar kami diselamatkan Tuhan. Hidup kami ditebus oleh darah-Mu yang hidup Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami sama-sama menikmati kasih-Mu. Kami ada hari ini, kami hidup hari ini karena Tuhan mau mati, mengorbankan hidup-Mu bagi kami semua Tuhan. Tuhan, lawatlah setiap kami yang ada di tempat ini maupun setiap jemaat Tuhan yang ada dimanapun berada, baik yang di rumah sakit maupun di tempat pekerjaan ataupun di mana saja Tuhan. Hari ini Tuhan, lawat kami Tuhan, supaya kami ingat kembali betapa Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Walaupun kesusahan, walaupun sakit penyakit, walaupun kami kekurangan, kami ada terus Tuhan menikmati kasih-Mu Tuhan. Terlebih pada saat ini Tuhan, terima kasih. Melalui siaran live streaming ini Tuhan, Engkau melawat setiap jemaat-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur.
Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Pada saat ini saya dengan hangat menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Kalau kita hari ini hadir, ada bersama keluarga, kita semua menikmati anugerah Tuhan. Tuhan itu begitu baik buat saya, buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kalau kita telah melewati untuk tinggal di rumah, udah cukup lama Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hampir 1 bulan. Tapi saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah untuk kita semua. Kita merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa. Bagaimana saudara-saudara Tuhan pelihara saya dan saudara, diberi makan, diberi istirahat, diberikan sukacita. Itulah yang luar biasa kalau kita terima. Sampai hari ini Tuhan pelihara saya dan saudara. Terlebih pada Jumat Agung, kita merayakan juga beberapa hari untuk Paskah. Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak kebetulan kalau kita memperingati Jumat Agung dan Paskah tahun ini di dalam segala keterbatasan kita. Oleh karena keadaan hari sekarang ini, mungkin kita tidak berjumpa dengan secara fisik, tetapi tidak ada yang bisa memutuskan saudara-saudara sukacita kita. Tidak ada yang bisa memutuskan juga keadaan hari ini. Kuasa Tuhan tetap terjadi dulu, hari ini, dan selama-lamanya. Jadi tidak ada yang bisa menghalang-halangi berkat Tuhan buat saya dan saudara semua. Melalui siaran live ini, jadi kita bersama-sama saudara-saudara merasakan hal yang sama, mendengarkan yang sama. Hari ini juga kita akan sama-sama melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan, tapi hari ini kita harus lakukan, yaitu perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, sebentar saya menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu saya ajak untuk mengikuti perjamuan kudus. Kalau Bapak Ibu sudah mendapat anggur dan roti, nanti kita lakukan seperti yang kita lakukan di gereja, ya. Tetapi jika di antara Bapak Ibu Saudara tidak mendapat roti dan anggur, bisa mencari roti atau air sejenisnya yang cukup 1 kali teguk Bapak Ibu, nanti kita siapkan. Jadi selama firman Tuhan disampaikan juga mungkin Bapak Saudara bisa siapkan di samping Saudara untuk nanti perjamuan kudus dapat berjalan dengan baik. Saya yakin percaya perjamuan kudus yang ajaib dan luar biasa ini kita lakukan, yang belum pernah kita lakukan, tapi hari ini kita lakukan Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu yang kasih, saya ingat kembali bahwa kasih Tuhan itu besar. 1 Yohanes 4 ayat 9 kata firman Tuhan. Dalam hal inilah, 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Amin. Jadi bahwa kasih Allah itu telah dinyatakan di antara kita, di tengah-tengah kita, kata firman Tuhan, yaitu Yesus itu adalah kasih. Tuhan Yesus dinyatakan di tengah-tengah kita secara pribadi oleh karena Roh Kudus. Kita merasakan, menikmati bahwa Allah yang begitu mengasihi kita, bukan hanya Dia menciptakan langit dan bumi dan segala keseimbangannya, mencukupi, memberikan yang terbaik, bukan hanya itu saja, tapi Allah telah memberikan Yesus kepada kita semua, supaya saya dan saudara yang harusnya binasa, tetapi kita diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Yesus itu ada di tengah-tengah kita. Janganlah kita kecil hati hari-hari sekarang ini Bapak Ibu. Kita jangan takut, kita jangan gentar, karena Allah ada di tengah-tengah kita. Kasih-Nya Allah ada di tengah-tengah kita, yaitu Yesus Kristus. Dia yang memberikan kekuatan buat kita semua. Dia yang menolong saya dan saudara semua. Dia memberi kekuatan yang baru, penghiburan buat saya dan saudara. Ya betul,
karena Allah tengah-tengah kita semua. Dan supaya kita semua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita hidup, ya. Oke. Kata firman Tuhan, supaya kita hidup olehnya, kita hidup oleh Tuhan, kita hidup oleh Yesus, bukan karena kita hidup oleh karena makan minum, kita bukan hidup oleh karena apa yang kita miliki, kita tidak hidup oleh apa yang ada dalam hidup saudara, tetapi saya dan saudara adalah saudara yang hidup di dalam kasih Tuhan, dan kita hidup oleh karena Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita hari ini ada, berarti Tuhan izinkan kita hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, Bapak Ibu, tidak mengecewakan. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Hidup di dalam Tuhan ada sukacita yang baru. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah, anak-anak yang mungkin sekarang menyaksikan siaran langsung ini, biarlah kita menikmati pada Jumat Agung ini, kita merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan kita hidup oleh karena Tuhan. Itulah yang besar, bukan karena apa-apa. Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kita. Tuhan akan menyiapkan segala apa yang kita hadapi hari ini. Karena saudara-saudara, kita hidup oleh Tuhan. Ya. Kalau saya mendengar Bapak Ibu berita yang hari-hari ini mencekam, tapi saya percaya kita anak Tuhan, kita justru inilah waktunya kita hidup berkemenangan, Bapak Ibu. Ya. Saudara, saya mengatakan kalau saudara hidup di dalam Tuhan, pasti saudara akan melihat kemenangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Ya. Pastinya tentunya kondisinya berbeda satu dengan yang lain, ya, sesuai dengan kebutuhan dan apa yang saudara sedang hadapi. Saya secara pribadi, Bapak Ibu, melihat bahwa Tuhan itu justru menunjukkan kuasa yang ajaib. Kita harus membiasakan diri kita hidup dalam Tuhan itu demikian. Karena kita hidup ini hidup karena Tuhan. Kita hidup ini karena Tuhan. Maka prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita terima saat dulu, beberapa saat yang dulu Tuhan ajarkan. Nah, hari ini, sekarang ini, waktu Tuhan tunjukkan dengan cara yang sama, kondisi yang sama, Bapak Ibu, Tuhan akan pakai segala sesuatu yang dalam hidup kita untuk memperoleh kemenangan. Ya, kita justru hari sekarang ini pakai cara Tuhan yang pernah Tuhan lakukan dulu. Sekarang kita juga melakukannya, bahwa kita tetap percaya pada Tuhan. Setiap hidup kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini yang begitu melemahkan, tapi lebih kepada Tuhan. Lalu saudara-saudara, di dalam Roma 5 ayat 8, Roma 5 ayat 8 kata firman Tuhan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Saya ulangi, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Allah menunjukkan kasih kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Saya percaya tidak ada di bawah kolong langit ini saudara-saudara yang sanggup mampu menunjukkan kasih-Nya. Banyak orang mengambil keuntungan, banyak orang saudara-saudara mengambil kesempatan, tapi sedikit saudara-saudara yang memberi hidupnya, apalagi yang memberikan segala-galanya untuk kita. Tidak ada. Hanya Yesus Kristuslah yang telah mati untuk saya dan saudara. Itulah menunjukkan kasih Allah kepada kita. Amin. Ya. Jadi jangan ragu bahwa Allah begitu mengasihi saya dan saudara. Jangan ragu, Tuhan itu mengasihi kita semua. Jangan ragu, Bapak Ibu, Tuhan itu mengasihi saya dan saudara. Karena Kristus telah mati untuk kita. Kristus mati untuk saya dan saudara. Agar setiap kita yang lemah, maka kita akan berkata, aku kuat. Kita yang miskin berkata, aku kaya di dalam Tuhan. Amin. Karena Kristus telah mati untuk kita, saudara-saudara. Di Golgota, saudara-saudara, di hari itu
Yesus menyerahkan hidupnya buat saya dan saudara semua. Saudara-saudara, saya mengatakan kepada semua orang, tidak ada manusia yang mampu melakukan itu semua. Hanya Yesus kita, Allah yang hidup, yang sanggup mampu melakukannya. Tuhan Yesus tidak sedikit pun saudara mengeluh. Tuhan Yesus tidak sedikit pun saudara menunjukkan kesedihannya. Dia tunjukkan kasihnya sampai hari saat terakhir. Bahkan dia selalu mengatakan pengampunan dan pengampunan. Selalu Tuhan yang mengatakan, Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang baik. Begitu juga saya dan saudara. Kalau kita Kristus di dalam kita, maka kita juga harus menunjukkan pengampunan, Bapak Ibu. Amin. Kita harus menunjukkan kata-kata yang baik. Yesus di kayu salib pun, kalau saudara baca di Alkitab, saudara-saudara, Tuhan Yesus terus berkata-kata tentang pengampunan. Tuhan Yesus menyatakan tentang penyerahan. Itu yang harus kita lakukan hari ini. Ada orang yang jahat kepada kita, ada orang yang curang kepada kita. Saudara-saudara kita, anak-anak Tuhan, mari kita beri pengampunan. Kenapa? Karena Kristus telah mati untuk kita. Itu kasihnya. Di dalam Roma 6 ayat 23, Bapak Ibu Saudara, kata firman Tuhan begini, sebab upah dosa ialah apa? Maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, kalau dosa itu akan membawa maut. Seluruh pendengar, Bapak Ibu jemaat Tuhan, setiap dosa manusia itu maut. Dosa besar, dosa kecil, ya sama saja maut, Bapak Ibu. Direncanakan, tidak direncanakan, ya maut. Itu dosa. Tapi saudara tahu nggak? Kita dalam Kristus, kita dapat hidup kekal. Kalau kita telah meminta ampun atas dosa-dosa kita dan tidak melakukannya lagi, kita bertobat, Bapak Ibu, maka kita akan menerima karunia Allah, yaitu apa? Hidup kekal. Katakan bersama-sama, hidup kekal dalam Kristus Yesus. Jadi hidup kekal itu setelah mati, ya tetap hidup, saudara-saudara. Ya. Jadi kematian orang Kristen adalah bukan kematian selama-lamanya. Kematian orang Kristen adalah kebangkitan justru, saudara-saudara. Kalau kita hidup akan hidup kekal bersama Kristus Yesus. Ini bukan sebuah upah, ini pemberian Tuhan Yesus buat saya dan saudara. Makanya kematian Yesus itu buat kita yang ada di gereja, buat kita anak-anak Tuhan, tapi juga buat orang-orang yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin hari ini ada yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kasih Kristus, saya mau mengatakan, juga tersedia bagi saudara semua. Kematian Yesus tersedia bagi setiap saudara semua. Bahkan saya mengatakan bahwa kasih kematian Kristus juga tersedia bagi Indonesia. Tersedia buat semua orang yang ada di bangsa ini. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Inilah waktunya sebelum Yesus datang kedua kali. Harus diproklamirkan secara gamblang jelas bahwa Tuhan Yesus adalah kasihnya buat semua orang. Dia mati di kayu salib mengampuni dosa saudara semua, mengampuni dosa dunia ini. Dunia dengan segala kelemahan, dunia dengan segala dosa, makin jatuh dan makin jatuh. Tetapi Tuhan menyediakan hidup yang kekal buat saya dan saudara semua di dalam Kristus. Oke. Jadi Jumat Agung 2020 ini, Bapak Ibu, kita dekatkan kepada Tuhan. Bapak Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mungkin di rumah sedang mengalami kesulitan. Saudara dengarkan baik-baik. Kasih Allah itu memberikan hidup kita yang kekal. Tuhan selalu beri jalan yang baik. Tuhan selalu menjanjikan keadaan yang lebih baik hari ini. Kita berdoa suasana hari ini oleh karena penyakit virus corona, Bapak Ibu, biar dapatlah berlalu. Tapi saya tahu beberapa minggu ini ada sesuatu gelombang kebangunan rohani yang besar terjadi. Banyak pertobatan besar terjadi.
Karena Kristus dinyatakan di mana-mana. Karena Kristus dinyatakan tidak ada batas tembok. Semuanya Kristus dinyatakan bagi banyak orang. Dan untuk mendengar semuanya. Saya bersyukur Bapak Ibu. Itulah kalau kita melihat sesungguhnya apa yang Tuhan mau lakukan. Tuhan tidak merancangkan malapetaka buat kita semua. Amin. Tuhan tidak merancangkan hal yang tidak baik. Tuhan selalu merancangkan sesuatu yang besar, yang baik buat kita semua. Apalagi saudara-saudara yang mengasihi Tuhan. Tuhan tidak akan merancangkan sesuatu yang buruk, tetapi Tuhan justru merancangkan sesuatu yang baik. Hari ini, saudara kasih Tuhan, bukalah hati kita kepada Tuhan. Kita nikmati Tuhan dalam hidup ini melalui Jumat Agung ini. Terlebih pada saat ini kita akan sama-sama melakukan perjamuan kudus, roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus. Ini tersedia buat saya dan saudara semua. Maukah saudara-saudara membuka hatimu secara pribadi untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan? Maukah saudara secara pribadi mengalami pemulihan di dalam Tuhan? Maukah saudara menikmati anugerah di dalam Tuhan? Kalau saudara mau, mari kita akan sama-sama menyiapkan perjamuan kudus. Bapak Ibu yang sudah ada di rumah, sebagai balak keluarga, saya beri Bapak Ibu otoritas, Bapak-Bapak untuk otoritas untuk membagikan anggur dan roti. Saya juga memberikan otoritas kepada saudara di rumah dimanapun saudara berada untuk saling bagi roti dan anggur tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudara, saya mengajak seperti kita lakukan dengan baik. Mari saudara-saudara dimanapun berada kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Oh Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Pegang roti di tangan saudara. Oh Yesus, sembah Tuhan. Haleluya. Mari kita bersekutu dengan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni dosa kami. Tuhan ampuni pelanggaran kami, agar kami layak menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan di hari Jumat Agung ini Tuhan. Agar kami menerima Tuhan pengampunan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan menikmati Tuhan di dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Kami percaya melalui tubuh dan darah Kristus yang akan kami nikmati Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Tuhan lawat kami Tuhan. Lawat kami Tuhan dimanapun kami berada. Di tangan kami tubuh Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, Yesus mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya di tangan saudara pelambang tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Lalu pegang anggur di tangan saudara, angkat tinggi-tinggi. Demikianlah juga Yesus mengambil cawan anggur. Sesudah makan lalu Yesus berkata, cawan anggur ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya tangan saudara darah Kristus? Kalau kita percaya, mari kita minum dalam nama Yesus. Merasakan kasih-Mu itu Tuhan. Kami merasakan pertolongan-Mu itu Tuhan. Yesus, 2000 tahun yang lalu Tuhan mati di kayu salib. Kau memikul salib, Kau terpaku di kayu salib, Kau dimahkotai oleh mahkota-Mu, darah-Mu tercurah semuanya untuk mengampuni dosa kami. Ampuni kami, ampuni kami. Kami mengucap syukur pengorbanan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan siang hari ini. Kami terima tubuh dan darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Anak, Roh Kudus yang kami kenali dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk kembali. Dan saya akan melanjutkan untuk pengumuman hari ini, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Saudara-saudara, kita gereja telah melaksanakan aksi sosial kepada jemaat-jemaat Tuhan yang membutuhkan dan terdampak oleh situasi hari ini. Tetapi juga Bapak Ibu, saudara-saudara, jika di antara Bapak Ibu juga masih ada yang membutuhkan, saudara-saudara bisa menghubungi nomor WA yang biasa digunakan ya, 081 333 04472. Nah, kita juga akan melakukannya mungkin 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali selama situasi ini sedang berjalan. Bapak Ibu, segala korban persembahan Bapak Ibu yang telah diberikan kepada gereja dan juga akan kami gunakan untuk pekerjaan Tuhan sosial dan melayani hal-hal yang lain. Nah, untuk hari Minggu kita akan mengadakan ibadah sama seperti hari ini jam 11 melalui Instagram Live, melalui Facebook Live. Dan untuk YouTube siaran tundanya nanti sore, saudara-saudara. Dan Bapak Ibu, untuk remaja dan sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu memberikan pengumuman bahwa ada lomba menghias telur ya. Untuk sekolah minggu ada lomba menghias telur, remaja juga sama, lomba menghias telur. Nah, hasil membuat hasil karya menghias telur nanti bisa di-upload ya, di-upload di Instagram atau di Facebook di hashtag di GBI positif ya. 2 atau 3 foto atau sekaligus videonya juga boleh ya. Tolong sana ya di hashtagnya GBI positif. Nanti kita lihat di sosial media untuk menilainya. Nanti diumumkan juga saudara-saudara. Jadi dikumpulkan di upload hari Minggu ya. Minggu yang akan datangnya baru kita akan umumkan anak-anak, remaja dan sekolah minggu. Kriterianya semua umur ya. Sekali lagi, anak-anak sekolah minggu dan remaja menghias telur di rumah, tolong upload foto dan videonya Bapak Ibu. Sekali lagi, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah pengumuman kita hari ini. Dan kita akan berdoa. Kita akan
bersyafaat berdoa. Mari kita tundukkan kepala dimanapun Bapak Ibu berada. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa. Kami menikmati ibadah Jumat Agung dengan penuh sukacita. Kami tahu Tuhan, Engkau sanggup menjamah setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan sanggup menolong dimanapun keadaan kami hari ini. Baik kami di rumah kami masing-masing, maupun dimanapun kami berada. Bahkan di rumah sakit apapun dimana saja, Tuhan sanggup melawat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menikmati Jumat Agung ini dengan luar biasa. Kami mengingat Tuhan kematian Tuhan Yesus di kayu salib Tuhan. Hari itu untuk menunjukkan kasih-Mu kepada kami semua, supaya kami Tuhan menerima pengampunan dosa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa secara khusus buat gereja-Mu Tuhan, GB Positif Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, hamba-hamba-Mu yang terlibat, yang berkorban Tuhan, yang mengerjakan dan melayani Tuhan selama ini Tuhan. Tolong memberkati dalam kehidupan, dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha Tuhan. Tolong Tuhan memberkati dengan penuh sukacita, bahkan berikan kemurahan bagi setiap jemaat pun hamba-hamba-Mu Tuhan. Gereja-Mu Tuhan juga rindu terus berdoa Tuhan. Ketika Tuhan virus corona ini berlalu Tuhan, kami bisa mengerjakan hal-hal yang besar lagi Tuhan bagi kerajaan. Kami merindukan Tuhan punya tempat gereja sendiri Tuhan. Tolong Tuhan memberkati. Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Kepala Senior Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan Tuhan, memberikan urapan yang baru Tuhan. Berkati beliau Tuhan, pakai dengan lebih indah Tuhan. Karena kami pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan, terus dalam kehidupan, dalam berkat-Nya Tuhan, kami berdoa memberkati mereka Tuhan. Kami berdoa bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan pemerintah kami, dari presiden sampai paling bawah Tuhan. Terlebih Tuhan dalam menghadapi keadaan hari ini Tuhan. Baik ekonomi Tuhan, tolong Tuhan. Baik seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang terdampak Tuhan, tolong Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati ekonomi bangsa ini Tuhan. Kami tidak menginginkan Tuhan adanya kelaparan dan kekurangan, tapi justru berkelimpahan buat seluruh bangsa Indonesia Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pakailah Tuhan pemerintahan kami dari presiden sampai paling bawah, para menteri Tuhan, agar mereka Tuhan bertindak, bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga kami menikmati berkat itu semua dari kamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa di surga juga Tuhan memberkati saudara-saudara hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat ini Tuhan. Tuhan memberkati, biarkan mereka kembali Tuhan ke rumah masing-masing dengan penuh sukacita, dengan penuh sukacita. Terima kasih. Saat ini saudara-saudara dimanapun berada, terimalah berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Tuhan selama-lamanya dalam hidup saudara. Sinar wajah Tuhan menerangi setiap langkahmu. Dan apa saja yang engkau buat, Tuhan membuat yang berhasil. Terimalah berkat Tuhan hari ini sampai Yesus datang kembali. Maranatha, haleluya.